Siap. Ya, Siap. supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar. Lalu yang belum memberikan nama asal dari instansinya tolong ditambahkan. Ini ada nama Pak Abah Rahmat ya? Maaf, Pak Abah Rahmat itu siapa? Itu yang peserta yang baru masuk, Bu. Oke, selamat datang Pak Abah Rahmat. Tolong kalau sedang pembelajaran di mute ya mikrofonnya. Oke. Intan tinjang terampil. Hari ini hai, kedengaran suara saya? Masih terdengar? Dengaran, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, oke. Kalau ada yang bertanya, oke, kasih respon ya. Hai. Halo. Hai. Entomolog kesehatan. Entomolog kesehatan. Apa tadi? Luar biasa. Kerjasama. Kerjasama. Tanggung jawab dan jujur. Tanggung jawab dan Sama jujur. kompak, tanggung jawab Oke, jujur. belum kompak sekali lagi. Entomolog kesehatan. Kerjasama, kompak, tanggung jawab, jujur. Jujur. Tanggung jawab jujur. Oke, terima kasih. Oke, tadi Ibu Dina sudah memulai acara ini ya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Didik Budianto ya. Selamat datang Pak Didik Budianto. Pak Didik Budianto ini adalah selamat datang Pak Didik. Pak Didik. Iya, Bu Ria. Terima kasih Pak Didik. Pak Didik ini adalah Direktur P2 PT P2PT VJT itu adalah pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis ya. Yang pada siang hari ini Pak Didik akan menyampaikan tentang kebijakan pengendalian vektor dan serangga pengganggu. Kurikulum kita masih menuliskan serangga pengganggu. Sebenarnya sekarang sudah berubah ya. Binatang pembawa penyakit. Jadi vektor dan BP2 atau binatang pembawa penyakit gitu ya. Oke. Demikian mungkinnya pengantar dari saya kepada Pak Didik. Kami persilakan mungkin Pak Didik sebagai informasi peserta kita saat ini ada 26. 4 orang mungkin sedang menyusul. Di antara adalah peserta ini berasal dari sebagian besar KKP dan sekarang ada berasal juga dari Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, juga provinsi. Baik, kepada Pak Didik kami persilakan untuk menyampaikan materinya sampai sekitar 1,5 jam ya Pak Didik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu enggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria. Ya, silakan Pak Didik, terdengar. Untuk materinya sudah bisa disampaikan di sana ya? Oke. Saya dibantu asrotnya. Iya. Silakan sebentar Pak. Iya. Admin tolong materi kebijakan ya. Iya. Terima kasih. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit istilahnya sekarang ya. Baik, saya mulai. Next slide. Slide terus. Iya. Nah, ini. Jadi kita tahu vektor adalah arthropoda.
sebetulnya arthropoda yang mungkin mundur sebentar ya, mundur satu lagi tadi yang apa ada tulisannya tadi. Halo ya, ini faktor arthropoda ya, arthropoda yang dapat menularkan atau memindahkan dan atau sumber penular penyakitnya ini ya. Sedangkan istilah binatang pembawa penyakit itu adalah binatang selain arthropoda yang dapat menularkan atau memindahkan dan menjadi sumber penular penyakit. Itu perbedaan antara vektor dan binatang pembawa penyakit. Ya lanjut. Nah ini Ibu-Bapak sekalian, lanjut slide. Di dalam emerging infectious disease ya yang di dunia, di sini terlihat bahwa 75% penyakit zoonotik atau menular dari hewan ke manusia dan vektor pembawa vektor borne-nya ya, tular vektor ini 75% itu penyakit-penyakit itu dari sana. Ya. Jadi baik itu nanti memindahkan atau menularkan. Nah ini 75% berasal dari zoonotic disease dan vektor borne. Ya. Banyak hal, contohnya misalnya di sini ada Ebola, kemudian ada influenza H5N1, gitu ya, ada Lassa fever, ada monkeypox, ya, ada SARS-CoV, macam-macam, ya. Artinya 75% di dunia ini penyakit-penyakit yang muncul yang banyak menimbulkan wabah itu adalah berasal dari zoonotic disease dan tular vektor atau vektor borne, ya. Ya. Lanjut. Ini contohnya menurut Permenkes nomor 1501 tahun 2010 ya. Di sana ada sekitar 17 penyakit yang di Indonesia ini yang dapat menimbulkan wabah. Ada kolera, pes, DBD dan seterusnya sampai dengan chikungunya ya. Nah, dari 17 penyakit yang bisa menimbulkan wabah ini 13 diantaranya atau sekitar 77% itu berasal dari tular vektor dan zoonotik. Ya, lanjut. Sebagai contoh di sini adalah IR ya, IR dari DBD ya, incident rate-nya tahun 2019. Ini kalau yang kuning itu adalah IR-nya kurang dari 49 per 100.000 penduduk. Jadi target kita itu adalah menurunkan IR. Mohon maaf sebelum slide-nya jangan tersusu berangkat ke depan. Masih di IR DBD tahun 2019. Ya. Jadi IR ini target kita, mohon mundur dua langkah, mohon mundur 2 slide. Ya. Mohon bantuan admin. Bukan ke depan, tetapi mohon untuk mundur ke belakang. Iya, kurang 2 lagi. Masih IR. Nah, setelah ini 1 slide. Klik. Nah, oh, bukan. Maju, slide ketiga. Nah, oh, IR DBD tadi, IR DBD yang tahun 2019. Kok kacau ya? Tadi ada tadi. Ini maju, Pak. Yang mana ya? Yang incident rate tahun 2019 untuk DBD. Pak, nggak ada lagi, Pak. Nah, tadi sudah muncul. Nah, ini mundur lagi. Yang ini. Bukan, itu kan malaria.
PT-nya Pak ini. Maju ya, satu maju. Ini maju Pak. Ada yang hilang ya? Nah, ini cuma ini Pak. Yang berbeda ya? Udah hilang berapa ini? Tahu-tahu kok begitu ya? Ini udah slide berapa ini Pak? Slide ke berapa? Ya, bentar. Soalnya ini saya berbeda juga tempatnya. Bentar. Coba saya dari awal ya Pak ya. Sebentar. Ini ini kedua Pak. Ini ketiga. Ya itu. 4. Nah ini ada IR. Ini kelima. Oh ini ya? Iya. Oke. Oh. Ya, Oke, saya bentar. ceritakan saja. Saya Pak ceritakan. Nurjan atau saya yang share aja Kang Nurjan. Mungkin Enggak Bu, ada yang hilang. enggak. Saya bantu share. Dimatikan dulu Kang Nurjan. Bentar Bu. Mohon maaf ini. Tadi sudah muncul sebetulnya. Kang Nurjan dimatikan dulu saja, di stop share. Atau Vin? Ini Pak. Yang ini bukan Pak? Iya betul Bu Ria. Iya betul. Ya, Bu silakan Ria. Pak. Ya, nah. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, ini adalah insiden rate DBD tahun 2019, di mana untuk yang berwarna hijau atau kuning lah katakan gitu, itu adalah yang kurang dari 49 per 100.000 penduduk. Yang merah itu adalah yang lebih dari 49 per 100.000 penduduk. Jadi titik poinnya atau cut off poinnya itu adalah kita ingin menurunkan incident rate targetnya 49 per 100.000 penduduk. Nah, ini yang harus kita capai ya, target itu. Ya. Jadi bisa kita lihat di situ Kalimantan hampir semua merah gitu ya. Jawa ya sebagian merah, sebagian besar memang kuning, ya sudah kuning DBD. Kalau di Papua memang sebagian besar kuning ya. Tapi yang paling banyak Kalimantan, Sulawesi juga demikian, dan Sumatera. Ya, ya lanjut Ria. Kalau ini kondisi malaria, ya endemisitas malaria. Ya. Di mana dalam endemisitas malaria ini sama ya, yang paling berat itu ada di daerah Papua, ya, yang coklat itu ya, atau yang warna gelap, ya sangat gelap. Di malaria, kemudian di Papua juga yang merah, ya endemisitas yang tinggi tingkat 1 merah, ya. Sebagian aja yang kuning, bahkan putih nggak ada. Tapi justru di daerah yang hijau-hijau ini adalah yang rendah, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Ya. Kemudian yang di samping itu adalah sebetulnya bagaimana siklus hidup penularan dari malaria, ya, yang ada tulisan CDC itu ya. Bagaimana nyamuk itu menggigit ya pada intinya adalah gigitan nyamuk manusia yang tertular, yang ada mikrofilarianya, kemudian yang ada dari malaria ya, kemudian malaria bertelur ya, nyamuk anoplesnya menjadi pupa dan seterusnya sampai menjadi nyamuk kembali dan menggigit, dan siklus itu seterusnya ya. Itu adalah siklus hidup dari nyamuk anoples ya. Ya, lanjut Bu.
itu juga ada kasus filariasis. Jadi yang vektor-vektor ini, nyamuk ini, filariasis. Ya, filariasis ini pun juga bisa kita lihat, ya, bagaimana kasus kronis filariasis yang paling banyak ada di Papua. Di Papua sekitar 3.000-an sekian. Yang paling rendah memang di Kalimantan Utara masih ada 11 kasus. Nah, untuk malah filariasis ini memang tidak menimbulkan atau jarang sekali menimbulkan kematian, ya, tidak menimbulkan kematian, ya, katakanlah demikian. Hanya saja kecacatan yang permanen ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu, bagaimana upaya-upaya kita, terutama para entomolog ini, untuk bisa menggerakkan agar tidak digigit nyamuk, itu saja intinya. Agar nggak digigit nyamuk itu bagaimana? Nah, di samping itu ada siklus hidup filariasis, ya. Saya yakin pasti teman-teman entomolog sudah cukup banyak mengenalnya, ya. Bagaimana prosesnya mulai dari cacing tadi masuk filaria, terus proses sampai dengan pada manusia, ya, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, Bu Ria, minta tolong. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita kembalikan kepada teorinya, ya, bagaimana sebetulnya teori Bloom ini dipakai, derajat kesehatan, ini sudah cukup lama, namun masih tetap bisa kita gunakan. Ya. Pasti sudah hafal ada 4 sektor, 4 hal yang pengaruh pada derajat kesehatan manusia. Iya, ada suara. Halo. Iya. Masih kedengaran saya? Oke, saya lanjutkan. Jadi faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat ini, kalau menurut Bloom pasti hafal, yaitu faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Untuk genetik, oke, sementara kita bisa sisihkan. Tapi untuk lingkungan dan perilaku, inilah yang terkait dengan faktor. Ya. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, ini ketika terjadi penyakit, sudah ada penyakit, maka pelayanan kesehatan yang berfungsi di sana. Bagaimana kualitasnya, bagaimana kesiapannya, dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang faktor, terus terang aja, dari sisi lingkungan, bagaimana lingkungan dan perilaku ini yang mendukung habitat dari faktor itu. Ya. Ini yang perlu kita intervensi terkait dengan bagaimana supaya tidak terjadi siklus hidup, memutus siklus hidup daripada faktor itu, dari nyamuk tadi, ya. Jadi kalau misalnya faktor ini dapat dikendalikan, maka penularan penyakit dapat dicegah atau dihindari. Ya. Jadi program yang ada di P2PTBZ atau di Kementres adalah kita fokus kepada faktornya. Fokus bagaimana mengendalikan faktor. Oleh karena itu, 2 aspek ini, aspek lingkungan, baik itu lingkungan fisik, lingkungan non-fisik atau sosial budaya, ya, itu pun sangat berpengaruh. Juga perilaku pada masyarakatnya. Ya. Oleh karena itu, 2 aspek ini sangat berpengaruh ketika untuk pengendalian faktor. Sedangkan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitasnya, kuantitasnya, SDM dan sarana-prasarana, ini adalah terkait dengan bagaimana tata kelola kasus, jika terjadi kasus atau KLB, ataupun juga pada deteksi dini dari penyakit itu. Ya, lanjut. Menurut Undang-Undang 36 tahun 2014, di sini bisa disebutkan bahwa tenaga kesehatan, tentang tenaga kesehatan, ada sekitar 12 tenaga kesehatan, dan entomolog ada di tengah-tengah. Ya. Jadi di nomor 7 itu adalah tenaga kesehatan lingkungan, yang terdiri dari sanitarian, entomolog kesehatan, mikrobiologi, lingkungan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi entomolog ini masuk di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014. Ya. Di mana untuk mencapai tenaga pembangunan ini sangat diperlukan tenaga kesehatan. Antara lain dari entomolog. Ya, Bu Ria, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, teman-teman entomolog, bahwa
mengingatkan kompetensi entomolog kesehatan ini pada program pemerintah ini ada 5. Bagaimana seorang entomolog harus menguasai, harus berkompeten dalam surveillance dan investigasi vektor dan binatang pembawa penyakit. Ini yang pertama, surveillance dan investigasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam pengendalian vektor dan BP2. Kemudian yang ketiga, kompetensi tentang uji coba. Ya, uji coba vektor dan BP2. Selanjutnya adalah bagaimana merumuskan atau perumusan kebijakan teknis tentunya ya di bidang vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan yang kelima adalah bagaimana mengembangkan teknologi tepat guna di bidang vektor dan binatang pembawa penyakit. Jadi 5 kompetensi ini yang semestinya, yang seyogianya dikuasai oleh teman-teman Entokes ya untuk bisa menyelesaikan atau terlibat di dalam program pemerintah terkait dengan vektor, ya, penularan penyakit karena vektor. Ya, lanjut. Kita coba kompetensi yang pertama, di mana entomolog mampu melaksanakan atau melakukan surveillance dan investigasi vektor dan binatang pembawa penyakit. Dengan indikatornya adalah mampu memahami konsep surveillance, apa itu surveillance dan apa itu investigasi, begitu ya. Kemudian mampu melakukan sampling, pengelolaan sampel, serta pengamatan dan pemeriksaan, pengukuran habitat dan tempat peristirahatan. Yang ketiga, mampu melakukan identifikasi dan pembedahan. Ya, pembedahan per vektor ya. Mampu melakukan pemetaan dan analisis kepadatan. Nah, ini pun juga ada ya, ada sistemnya yang muncul nanti. Mampu melakukan analisis dan penyusunan rekomendasi dan evaluasi hasil surveillance dan investigasi. Ya. Jadi ini adalah indikator bagaimana seorang entomolog mampu melakukan surveillance dan investigasi tentang vektor dan binatang pembawa penyakit. Lanjut, yang kedua adalah kompetensi kedua mampu melakukan pengendalian. Nah ini, dalam pengendalian vektor mampu memahami konsep pengendalian. Apa itu pengendalian? Kemudian lanjut Bu Ria, ya, slide kompetensi kedua. Slide. Iya, slide. Kompetensi kedua, slide. Ya, mampu memahami konsep pengendalian. Kemudian menyiapkan bahan. Halo? Belum muncul ya? Share screen-nya, Bu Ria. Sebentar, Bapak. Iya. Jadi dari 5 kompetensi ini, kompetensi yang kedua ini memang yang utamanya. Artinya bagaimana kita setelah kita memahami surveillance-nya, di mana dengan surveillance ini nanti akan muncul mapping, bagaimana mapping dari vektor ya. Sebentar ya Bapak, sepertinya Ibu Ria keluar. Ini sudah masuk kembali. Lihat, tanya. Ya, sudah masuk. Pak, terlempar Pak. Saya share lagi ya Pak. Mohon maaf karena sinyalnya kadang suka begitu Bapak. Oh gitu ya? Iya. Iya. Bentar, yang mana ya tadi ya? Nah, Silakan, ini Pak. yang kedua, Bu Ria. Kompetensi kedua, yaitu setelah memahami konsep surveillance dan investigasi tadi, ya, yang pertama, ini yang kedua, ya. Kita tahu kalau yang pertama tadi adalah kita bisa tahu mapping, bahkan investigasi di sini bisa dikembangkan lebih jauh, ya, seperti yang kemarin. Kemarin salah satu fungsi kompetensi entomolog yang kemarin kita webinar, yaitu entomologi apa namanya itu kalau dalam manusia itu selain investigasi, entomologi forensik, forensik.
Jadi ada aspek forensiknya di situ. Bagaimana menelusuri kejadian kematian, baik itu hewan maupun juga pada manusia, bisa dilihat bagaimana serangga itu berbeda antara satu step kematian di tubuh kita dengan step yang berikutnya. Ini akan berbeda. Nah, ini sangat menarik sekali kalau mau dipelajari lebih jauh ya tentang entomologi forensik ya. Itu kompetensi yang pertama. Yang kedua, setelah mengetahui itu dan kita tahu mapping, maka kita bisa mengendalikan. Oleh karena itu perlu tahu konsep pengendalian dari vektor itu sendiri, kemudian mampu menyiapkan bahan, juga mengoperasionalkan, memelihara dan kalibrasi peralatan. Yang ketiga, mampu melaksanakan pengendalian dengan memanfaatkan metode fisik, metode biologi, ataupun metode kimia. Ya. Dan yang keempat, mampu melaksanakan pengendalian secara terpadu. Antara ketiga tadi, terpadu. Ya. Dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pada poin yang keempat ini, pelaksanaan yang selain memanfaatkan metode fisik, biologi, dan kimia, entomolog pun juga harus mampu menggerakkan sebetulnya ya, melibatkan peran serta masyarakat ini adalah menggerakkan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa betul-betul mempunyai sense of belonging, mempunyai satu rasa ikut memiliki masalah itu. Katakanlah masalah malaria atau masalah demam berdarah. Bagaimana masyarakat itu bisa ikut terlibat memiliki masalah itu. Dengan masyarakat bisa ikut terlibat memiliki masalah malaria atau DBD, maka otomatis dia akan mencoba untuk mencegah dengan mengendalikan vektornya. Misalnya nanti ke arah BSN, 3M+, gerakan satu rumah satu jumanting, nah seperti ini. Ini yang perlu digalakkan terus, ya, digalakkan terus oleh teman-teman entomolog terkait dengan poin keempat kemampuan ini. Ya. Kemudian yang kelima, mampu melakukan analisis. Yes, ya. Jadi setelah ada data, setelah ada hasil surveillance tadi, penyusunan rekomendasi dan juga mengevaluasi hasil pengendalian tadi. Itu kompetensi yang ketiga. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah mampu melakukan uji coba vektor dan binatang pembawa penyakit. Jadi memahami konsep uji coba itu bagaimana, kemudian uji resistensi yang di level laboratorium, kemudian uji resistensi yang di lapangan, kemudian efikasi insektisida yang di laboratorium dan juga yang ada di lapangan. Ya. Ini kompetensi yang ketiga. Yang keempat, ya mampu melakukan rumusan kebijakan di bidang vektor dan BP2. Ya, yang keempat. Lanjut. Yang keempat ini ya paling tidak ikut mampu merumuskan yang kebijakan yang sifatnya teknis ya, memahami perumusan kebijakan, kemudian rekomendasi, petunjuk teknis, mampu menyusun pedoman dan juga peraturan. Ya. Waduh, kelempar lagi nih, Bu Surya. Ya, yang kelima. Yang kelima adalah yang keempat, yang kelima Ibu. Lanjut yang kelima. Lanjut ya. Ini mampu melakukan pengembangan teknologi TTG ya. Apalagi untuk teman-teman yang ada di daerah perifer ya, ada di daerah remote area. Ini harus mampu melakukan pengembangan teknologi tepat guna, tentunya di bidang vektor dan BP2 ya. Memahami apa kita konsep TTG-nya ini apa, kemudian menyusun kajiannya, menyusun naskah akademiknya, kemudian melakukan studi kelayakan dan mengembangkan TTG-nya. Jadi 5 kompetensi itulah yang semestinya dipunyai oleh teman-teman di entomolog ya. Ibu Bapak sekalian, lanjut. Kalau kita melihat kebutuhan tenaga entomolog kesehatan itu betul-betul sangat dibutuhkan sekali ya. Dan itu bisa dilihat pada Permenkes 49 tahun 2016 dan Permenkes 50 tahun 2017. Ya, lanjut Bu. Lanjut ya. Yaitu
terkait dengan kebutuhan tenaga entomolog di sektor pemerintah. Tapi kalau yang di swasta, itu adalah PP 66 tahun 2014 dan Permenkes 26 tahun 2018. Nah, monggo ini nanti bisa dilihat, dipersani ya, Permenkes ini untuk kebutuhan tenaga entomolog. Ya. Lanjut. Contoh misalnya di Permenkes 49 tahun 2016 bahwa setiap dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten kota, baik itu tipe A dan atau tipe B, wajib memiliki 4 tenaga entomolog kesehatan, ya, entomolog kesehatan. 2 dari jenjang ahli dan 2 dari jenjang terampil. Nah, ini adalah amanah dari Permenkes 49 tahun 2016. Oleh karena itu, monggo nanti dicek kembali teman-teman yang ada di kabupaten kota, ya, atau provinsi, dilihat benar nggak, sudah sesuai nggak, sudah memenuhi nggak, ini kebutuhannya ya. Setiap dinkes provinsi dan dinkes kabupaten kota tipe C wajib memiliki 4 tenaga entomolog, 2 dari jenjang ahli dan 2 dari jenjang terampil, ya, sama. Jadi hal-hal ini yang perlu disikapi oleh teman-teman yang ada di kabupaten kota untuk bisa bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga entomolog di kabupaten kota. Ya. Lanjut. Pada Permenkes 49, di sini merupakan pedoman teknis SUTK-nya ya, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, bahwa setiap bidang P2P Dinkesprop Kabupaten Kota wajib mempunyai 2 nakes, entokes, yaitu 1 jenjang ahli dan 1 jenjang terampil. Ya. Setiap bidang P2P. Jadi ada di situ di bidang P2P, ya. Ada di mana nih seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular ini. Yaitu 2 di entokes ya. 2 nakes, entokes, 1 penunjang, 1 jenjang terampil. 1 jenjang ahli, 1 jenjang terampil. Ya. Itu Permenkes 49. Ya, lanjut. Juga demikian, pada seksi kesehatan lingkungan dan kerja dan olahraga, bahwa setiap bidang kesmas, kalau tadi bidang P2P, nah kalau ini bidang kesmas, dinkes kabupaten, provinsi, dan kota, ini wajib mempunyai 2 nakes, yang satunya jenjang ahli, satunya jenjang terampil. Di mana letaknya? Pada seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Ya. Ini kalau di bidang di kesmas, ya, di kesmas. Letaknya di situ. Lanjut. Nah, kalau menurut entokes, menurut Permenkes 50 tahun 2017, di mana dalam penyelenggaraannya pengendalian vektor dan BP2 dibutuhkan sumber daya manusia berupa tenaga entomolog kesehatan. Nah ini, ya, tadi disebutkan di dalam Permenkes 50. Bahwa memang tenaga kesehatan entokes ini sangat dibutuhkan, dan atau tenaga kesehatan lain, kalau memang kekurangan entokes ya, tenaga kesehatan lain yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang entomologi kesehatan. Jadi yang melalui di training dan lain sebagainya, tenaga kesehatan yang lain, ini bisa ya masuk di dalam Permenkes nomor 50 tahun 2017. Ya, lanjut. Nah, kebutuhan bagi pest control ini yang tadi swasta ya, yang pihak swasta. Yaitu Permenkes nomor 26 tahun 2018. Tentang apa? Tentang pelayanan perizinan berusaha. Terintegrasi secara elektronik di sektor kesehatan. Jadi di situ disebutkan bahwa izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit atau pest control di swasta harus ada tenaga entomolog kesehatan. Harus ada tenaga entomolog kesehatan ya. Ini Permenkes nomor 26 tahun 2018. Itu disebutkan demikian ya. Kemudian selanjutnya bahwa izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan pembawa penyakit pest control harus memiliki. Nah, ini harus memiliki. Tadi dibutuhkan, tapi ini harus memiliki entokes atau tenaga kesehatan lain yang terlatih entomologi.
Itu sebabnya dari tadi harus ada ya, penyelenggaraan pengendalian itu harus ada, dan kemudian izin yang berikutnya adalah harus memiliki, ya, harus memiliki tenaga. Memiliki artinya bahwa ya memang merekrut ya, tadi harus ada dalam penyelenggaraan, adanya gimana, harus memiliki, sehingga kebutuhan tenaga Entokes sangat dibutuhkan sekali, baik itu di sektor pemerintahan, di bidang P2P dan bidang Kesmas, kemudian di sektor swasta, yaitu pada izin penyelenggaraan pest control-nya, ya. Oke. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Bu Ria. Ya, terima kasih atas perhatian dan atas perhatian dan juga atensinya, ya. Lanjut, Bu, ya. Pesan saya adalah sehat dimulai dari saya, ciptakan lingkungan yang bebas vektor. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Sementara terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ria. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur sudah menyampaikan tentang kebijakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, ya. Mulai dari regulasinya apa saja, peraturan Permenkes yang terkait tentang penyakit tular vektor. Lalu juga tentang kompetensi apa yang harus dimiliki oleh Entokes, ya, entomolog kesehatan. Ada 5 kompetensi dan semuanya menyatakan mampu melakukan. Jadi kalau mampu melakukan itu bukan hanya knowledge, ya, tapi sampai mampu, ya, sampai terampil. Bu Ria, suaranya hilang, Bu. Bu Ria. Bu Ria, sepertinya Bu Ria menghilang lagi. Masalah jaringan ini kayaknya, ya? Kayaknya Pak, mohon maaf. Ditunggu sebentar. Ya, di daerah Ciloto ini memang naik turun, ya, sepertinya. Aduh, maaf, saya terlempar terus nih. Ini nih, padahal di kantor nih, Pak. Duduknya di pinggir soalnya. Padahal di kantor ini, aduh. Biasanya kuat sinyalnya, ini lagi masalah. Maaf ya, Pak, ya. Baik, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan, dan ini kesempatan yang baik sekali, ya. Ini langsung Pak Direktur yang menyampaikan tentang kebijakan tentang vektor dan pengendalian vektor ini, ya. Baik, tadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Direktur. Silakan. Kita masih punya waktu nih. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Ramadan, sampaikan pertanyaannya, namanya dan dari instansi mana, ya, silakan. Pak Rama, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya Ramadan Randi dari KKP Panjang. Izin bertanya, sebetulnya untuk desinfektan atau kurang terdengar. Oh ya, untuk insektisida
pembasmi vektor di kalangan atau di strata rumah tangga, seperti yang bisa dibilang kalau kita sebut merek, Baygon dan semacamnya, apakah itu memang masih disarankan untuk menjadi salah satu alat pengendalian vektor di skala rumah tangga, ataupun dari pihak Direktorat PPTZ sendiri mempunyai terobosan alat atau insektisida yang baru untuk membasmi serangga di skala rumah tangga, itu seperti apa gitu yang paling update atau terbarunya? Mungkin itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan kan contohnya mungkin saya sedikit ini Pak. Contohnya di lingkungan saya sangat banyak sekali nyamuk. Nah kita sudah cari perindukannya, dan memang kadang misal sudah ditemukan perindukannya dan dilakukan pengendalian, tapi tetap saja nyamuk itu tidak terkendali secara maksimal gitu, tetap terus-terusan ada gitu. Tadi kan Bapak sendiri bilang bahwa kita harus sebisa mungkin tidak digigit nyamuk. Nah, tapi hanya itu sulit gitu. Nah, mungkin seperti apa Pak? Apakah sudah ada terobosan atau mungkin anjuran dari pihak direktorat sendiri mengenai insek rumah tangga itu? Terima kasih, mungkin mohon maaf apabila terima kasih Pak Rama. Pak Rama sudah menyampaikan tentang kebijakan pengendalian vektor Pak yang ada di rumah tangga ya, serangga, nyamuk, lalat, itu kecoa ya. Apa yang direkomendasikan? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rama. Ya, memang benar. Jadi ada beberapa peraturan, mohon maaf, ada yang baru tapi saya belum hafal, ya. Tapi intinya adalah sementara untuk yang beredar di pasar, tentu saja sudah melalui satu proses perizinan, izin berusaha tadi ya, di Permenkes nomor 26 tadi. Nah ini masih tetap bisa dilakukan. Tetapi itu adalah ketika pengendalian vektornya itu ketika sudah terjadi atau sudah muncul nyamuknya gitu ya, sudah muncul nyamuknya gitu. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Rama, bahwa kita secara komprehensif itu harus totally, artinya mulai dari hulu sampai ke hilir. Artinya hulu ini adalah ketika belum menetas menjadi nyamuk, dan hilirnya ini adalah ketika sudah ada nyamuk gitu ya. Bagaimana pengendaliannya? Oleh karena itu, kalau kita awali dari sisi hulu, tentu saja kita mulai dari bagaimana si nyamuk ini mulai bertelur, kemudian berubah jadi jentik, pupa, dan ini yang harus dikendalikan. Nah, bagaimana teknik pengendaliannya? Tentu saja pasti ada tadi yang kompetensi poin 4 kalau nggak salah ya, peran serta masyarakat, terutama di sektor rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya bagaimana terus-menerus dilakukan advokasi ke rumah tangga atau keluarga-keluarga yang diminta untuk menjadi salah satu dari anggota keluarga itu menjadi jumantik, sehingga betul-betul gerakan satu rumah satu jumantik itu terlaksana. Ini untuk mengendalikan apa? Untuk mencegah supaya tidak ada nyamuk, tidak sampai prosesnya menjadi nyamuk gitu. Nah, dengan demikian maka pengendalian jentik-jentik ini bisa dilakukan dengan peran serta masyarakat tadi. Nah, upaya yang dilakukan dari PDPTVZ, mohon maaf, saya melihatnya bahwa ada perlu penambahan yang sekarang ini sudah cukup on the right track, tetapi ada satu penambahan supaya bisa akselerasinya atau supaya bisa percepatannya tumbuh, yaitu dengan melibatkan teman-teman yang dari bidang, dari aspek sosiologi dan antropologi. Karena mau tidak mau, bagaimana masyarakat itu berperilaku, itu adalah ranahnya teman-teman yang ada di sosioantropologi. Oleh karena itu, dengan adanya pelibatan teman-teman sosioantropologi bisa dipelajari, kemudian nanti akan dilakukan intervensi-intervensi yang sesuai dengan arealnya itu. Itu untuk mencegah terjadinya supaya nggak ada nyamuk ya. Tetapi ketika sudah ada nyamuk ya, sudah terlanjur gitu ya, sudah ada nyamuk. Nah, ini ada beberapa hal yang tadi kalau nggak salah ada 3M ya, 3M plus. Nah,
plusnya inilah ketika terjadi nyamuk. Misalnya, yang pertama adalah dengan menggerakkan masyarakat untuk menanam tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk. Misalnya kayak daun sirih, lavender, dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat bagus kalau itu digerakkan. Ya, tentu saja tadi dengan melibatkan teman-teman sosioantropologi, digerakkan bisa bernilai ekonomis. Ya, kalau memang bisa betul-betul dilakukan. Ya. Di samping bisa mengusir nyamuk. Nah, begitu terlanjur sudah jadi nyamuk dan masuk rumah tangga, tentu saja pengendaliannya adalah dengan bisa memanfaatkan yang sekarang sudah beredar di pasaran, repellent misalnya dengan gosok tadi ya, atau dengan semprot dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu Pak Ramadan. Jadi secara komprehensif dari hulu sampai hilir itu kita lakukan gerakan yang secara bersama-sama, ya. Dan satu hal yang mungkin belum atau mungkin dulu sudah tapi sekarang akan kita bangkitkan kembali adalah pendekatan sosioantropologi, bahkan etnografi kita lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan vektor ini. Ya, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, itulah pengendalian yang harus dilakukan katanya ya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari telur sampai nyamuk dewasa. Bisa secara fisik, kimia, ataupun biologis. Ya. Baik, terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Didiskusikan dengan Pak Direktur? Silakan. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Jarang loh Pak Direktur, lagi sibuk-sibuknya menyempatkan diri. Izin bertanya Bu Ria. Oke, silakan Pak Kuku. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Direktur. Bu Ria, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kuku Darmawan dari Dinkes Kota Depok. Saat ini saya di bidang P2P, tepatnya di seksi surveillance dan imunisasi Pak Direktur. Tapi dalam beberapa bulan sempat terjadi wabah ini di Depok, cikungunya. Apakah untuk surveillance entomolog ini bisa melibatkan fungsional epidemiologi, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kuku. Ya, yang jelas adalah sebetulnya antara entomolog dan epidemiolog ini bisa berkolaborasi ya, bisa berkolaborasi. Jadi dari sisi agent, host, dan juga human-nya ini atau orangnya ini, place ya. Ini dua jabatan fungsional ini bisa berkolaborasi ya. Yang jelas bahwa masing-masing punya indikator sendiri-sendiri untuk bisa melakukan tugasnya masing-masing, tusinya masing-masing ya. Dan yang pasti bahwa kegiatan surveillance ini sangat penting ya. Dan itu semestinya harus real time. Nggak tahu Pak Kuku dan teman-teman yang ada di Depok apakah sudah terpapar dengan sistem informasi yang real time dari surveillance ya, dari surveillance vektor maksud saya ya, yang disebut Silantor, sistem informasi surveillance vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, sistem ini sangat membantu sekali ya bagi teman-teman yang ada di lapangan untuk bisa mengidentifikasi vektor-vektor yang ada di wilayahnya, apakah sudah masih dalam taraf normal ya, atau sudah melewati baku mutu dari vektor itu sendiri. Jadi ketika terjadi wabah ataupun yang normal ya, surveillance normal, ini dua jabatan fungsional ini bisa berkolaborasi ya, bisa berbagi peran masing-masing punya item-item tersendiri ya. Seperti itu Pak Kuku. Jadi nggak usah takut dengan misalnya nanti wah lahan saya diambil epidemiolog, enggak, dari epidemiolog lahan saya diambil oleh teman-teman entomolog, enggak ya. Pasti sudah ada pembagian perannya masing-masing ya. Karena di Depok, maaf izin Pak, karena di Depok ini kan untuk program zoonosis dan
2BB ini masih dipegang oleh ahli epidemiologi, Pak. Untuk entomolog ini baru saya ini perdana, gitu Pak. Jadi kemungkinan nanti akan ada kolaborasi juga untuk pembagian tugas gitu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi memang benar-benar bisa berkolaborasi dengan manis antara entomolog dengan epidemiolog ya. Mungkin nantinya teman-teman yang ada di Depok, yang epidemiolog ada di Depok, pastinya akan ranah-ranah yang dari entomolog pasti akan diserahkan ke teman-teman entomolog ya. Sedangkan epidemiolog adalah sesuai dengan ranahnya ya. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak. Biasanya memang 3 japung yang sangat berdekatan sekali tupoksinya. Epidemiolog, entomolog, dan sanitarian. Sanitarian. Ini iya, biasanya 3 ini harus sinergis. Memang sekarang eranya era kolaborasi ya, Mas Kuku. Betul. Ya. Nggak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan 1 japung bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin mumpung masih ada waktu silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Izin bertanya? Silakan Pak Dedi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi. Di sini mungkin saya lebih tertarik dengan kegiatan pelibatan pemberdayaan masyarakat, karena memang dalam pengendalian vektor ini kita tidak mampu mengerjakan sendiri, karena tanpa pelibatan masyarakat sepertinya kita sia-sia. Jadi mungkin sedikit penguatan kita terhadap pemberdayaan itu yang masih lemah Pak, masih lemah terkait mungkin masyarakat ini mau ikut berperan serta dalam pengendalian vektor. Mungkin ada penguatan dari atas, dari kementerian atau segala macam yang bisa menguatkan supaya kegiatan yang digaungkan oleh kementerian tentang satu rumah satu jumantik ini betul-betul terlaksana Pak. Ya mungkin seperti itu. Karena selama ini masih rasanya masih seperti belum kuat lah gitu. Belum sepenuhnya ada gitu loh. Belum terlaksana maksudnya. Jadi mungkin belum kuat regulasinya, atau mungkin dari lintas sektor yang berkaitan dengan Kementerian Desa juga. Jadi agak sulit seperti itu Pak. Jadi, baik itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Sumbawa Barat ya Pak Dedi ya. Ya Pak, Sumbawa Barat NTB. Ya, memang benar bahwa pemberdayaan masyarakat itu kan program sudah sejak zaman dulu ya. Zaman dulu pemberdayaan masyarakat kita selalu ngomong begitu. Tetapi kita belum fasih betul terkait dengan bagaimana masyarakat itu harus dikelola. Nah, kenapa? Karena mungkin kita hanya diberikan ilmu terkait dengan kemasyarakatan ini ya tidak begitu, porsinya lebih sedikit dibanding dengan yang teknis kesehatan. Oleh karena itu tahun ini saya sudah minta ke teman-teman di subdit manapun yang ada di P2 PTBZ, di mana kalau kita konsentrasi kepada penyelesaian vektor di sisi hulu, mau tidak mau harus ada masyarakat terlibat. Tadi seperti Pak Dedi sampaikan, pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat, mau tidak mau, ya bukan hanya kita yang terlibat, tetapi yang punya keahlian itu adalah sosiologi dan antropologi. Nah, ini yang kita libatkan. Ya. Hari besok ya, besok Selasa, itu jam 10 ada semacam ada webinar. Mohon untuk bisa terlibat kalau memang pas pelatihannya agak senggang ya. Ya itu kita ada webinar yang mengkaitkan peran-peran masing-masing, peran komisi ahli, dan satu lagi yang paling utama yang saya sebutkan adalah peran sosioantropologi, peran sosiologi terhadap pengendalian penyakit tular vektor dan BB
BP2 ya. Jadi kami mencoba untuk melibatkan itu. Juga beberapa kunjungan-kunjungan monitoring dan evaluasi kita libatkan teman-teman etnografi, teman-teman antropologi untuk bisa memberikan bimbingan kepada teman-teman yang ada di lapangan. Bagaimana sebetulnya pengelolaan masyarakat ini yang ujung-ujungnya adalah masyarakat ikut memiliki masalahnya. Selama ini kan masalah itu hanya pada tenaga kesehatan. Bagaimana masalah itu kemudian akan diselesaikan dengan minta bantuan pada masyarakat. Tetapi kenyataannya sampai saat ini kan ya seperti itulah ya, penurunannya kurang cepat. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh yang ahlinya, yaitu pada sosioantropologi ini. Ya, ini yang akan kita gerakkan supaya bisa nanti setiap kali ada bimbingan-bimbingan itu selalu melibatkan sosioantropologi, baik itu malaria, DPD, filariasis dan lain sebagainya seperti zoonosis ya, seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Sehingga dengan masyarakat bisa memiliki masalahnya, maka otomatis dia akan bisa mencoba untuk mencegah, mulai dari tadi dari sisi hulunya, yaitu jentiknya, mereka akan otomatis melakukan karena kebutuhannya dia, ya kebutuhannya dia. Itu ya, sampai dengan nyamuknya. Kalau malaria mereka harus pakai pasang kelambu misalnya ya, kelambu gitu ya. Sebenarnya DPD juga bisa pasang kelambu ya, tapi siang-siang gitu ya. Kalau malaria kan malam-malam, karena malaria ini nyamuknya nyamuk yang suka dugem. Kalau si DPD ini nyamuk kantoran dan nyamuk sekolahan gitu ya, pagi-pagi. Nah, hal itu yang Pak Dedi yang harus kita gerakkan ya. Mudah-mudahan dengan adanya pelibatan tenaga ahli dari sosiolog, antropolog atau mungkin etnografi, ini pemberdayaan masyarakat bisa segera dilakukan, ya, bisa mempercepat untuk bisa gerakan satu rumah satu jumantik yang merupakan kunci daripada pengendalian jentiknya ini bisa terlaksana dengan baik, gitu ya. Satu hal lagi yang saya ingin pesan bahwa ketika kita menginginkan gerakan satu rumah satu jumantik ini dimulai dari siapa? Itu yang penting, ya. Analogi saya begini, Pak Dedi dan Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak mungkin pernah atau punya putra-putri yang SD atau SMP gitu ya, yang masih kecil gitu ya. Nah, pada saat itu saya yakin Ibu dan Bapak sekalian pernah meminta adik-adik tadi mandi sore. Ayo Dek, ayo, udah jam berapa ini? Ayo mandi. Benar nggak Pak Dedi ya? Pernah kan? Ya. Ya. Nah, pertanyaannya simpel. Pada saat Bapak Ibu meminta adik-adik itu untuk mandi sore, bagaimana kondisi Ibu dan Bapak? Apakah sudah mandi atau belum? Itu pertanyaannya. Kalau belum, pasti akan dicek. Bapak atau Papa belum mandi, kok minta adik suruh mandi. Nah, itu. Ini pertanyaannya. Jadi, artinya, anggap saja analoginya adik-adik atau anak-anak ini adalah sebagai masyarakat kita, dan kita yang minta untuk bisa, ayo gerakan satu rumah satu jumantik. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Bahwa di rumah kita ada satu orang yang diminta untuk jadi jumantik misalnya. Nah, kalau itu sudah bisa, PSN misalnya, ayo jangan tiap Jumat saja, tapi 2 hari sekali misalnya, monggo. Nah, itu dilakukan mulai dari diri sendiri, diri keluarga kita sendiri. Mungkin itu Bu Ria, Pak Dedi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Enak, bagus sekali ya. Pemberdayaan ini memang suatu hal yang sangat penting. Dari dulu seringkali ngomongin pemberdayaan, tapi masyarakat saat ini belum berdaya-berdaya ya. Tapi tadi saya diberdayai. Cuman saya tadi dari Pak Direktur kata kuncinya hanya 2. 1, masyarakat mengetahui, merasa memiliki bahwa itu masalah. Yang kedua, masyarakat mencoba untuk melakukan pencegahan atau mencari solusi untuk pemecahan masalahnya ya. Memang kata kuncinya pemberdayaan di situ. Sehingga selama ini menganggap masalah kesehatan itu masalahnya orang kesehatan gitu ya. Tapi ya ini mungkin mindset ini yang harus kita rubah.
Kalau mereka masalah itu juga adalah masalah mereka, sehingga mereka juga mau keluar dari masalahnya, solusinya seperti apa ya. Terima kasih Pak Direktur, luar biasa sekali. Saya juga merasa jadi terasa di refresh kembali. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu nih. Pak Direktur masih berkenan kan? Masih ada waktu kan? Boleh, enggak apa-apa, Oke. boleh ya. Silakan. Masih ada nggak? Silakan. Sudah merasa cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Yang Atau sudah jelas mulai? Bu ya, Ya. yang jelas Bu ya dan teman-teman sekalian bahwa upaya-upaya teman-teman untuk menjadi entomolog kemudian nanti sampai pada titik puncaknya, alhamdulillah ya dengan perjuangan organisasi profesi PEKI dibantu teman-teman yang lain, harmonisasi untuk peraturan Menpan RB yang terkait dengan tenaga entomolog dan juga epidemiolog ini sudah bisa sampai pada level utama, ya ahli utama. Ya. Kalau dulu kan sementara ini kan masih sampai madya ya, tapi alhamdulillah sudah bisa sampai utama. Dan ini hasil perjuangan teman-teman dari dibantu oleh teman-teman PEKI ya, Persatuan Entomolog ya Indonesia ya. Luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dibaca peraturan Menpan RB-nya terkait dengan jenjang yang sampai ahli utama dan juga entomolog maupun epidemiolog. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang dari Dinas Kesehatan yang mau didiskusikan, karena kalau dilihat kan tadi menurut Permenkes itu di Dinas Kesehatan itu minimal ada 4. Kondisinya 4 minimal di provinsi atau di kabupaten atau kota. Nah, di teman-teman Dinas Kesehatan nih, teman-teman orang Dinas Kesehatan gimana? Kenyataannya ada berapa? Yang tadi bilang baru 1 orang. Kali ini, Bu. Ya, Pak Kuku yang dari Depok baru 1 orang. Tuh, belum ada. Belum ada. Banten belum ada. Banten belum ada sama sekali. Serang sudah, Pak. Ada. Lampung Selatan belum ada. Lampung belum ada. Baru kali ini ikut Pak. Ini belum ada. Sumba belum ada. Ciamis belum ada. Ya. Ya, jadi maksud banyak saya epidemiologi, Bu. Iya. Banyak epidemiologi ya, Pak ya. Ya. Tapi EPID juga katanya kalau secara nasional masih kurang, apalagi Entokes. Ya. Nah, mungkin kira-kira boleh mungkin didiskusikan apa yang bisa dibantu oleh bagian kebijakan Direktorat P2 PTJ supaya semakin banyak orang yang tertarik mengambil entomolog ini. Kira-kira kenapa nih teman-teman nih? Bu, boleh nanya, Bu? Oke, terinspirasi bertanya silakan Pak Pendi atau Pak Dedi nih yang mau bertanya. Ya. Pak Dedi dulu silakan Pak Dedi. Oh ya, baik. Mungkin ini pengalaman saya di Sumbawa Barat, Bu. Karena kendalanya mungkin karena informasi yang nyampe ke kami itu yang masih minim sekali, Bu. Jadi teman-teman masih masih asing dengan Japung ini. Jadi kadang-kadang kita waktu itu juga di BKD juga belum terpapar ada. Jadi mungkin informasi yang seperti itu yang ke bagian kepegawaian itu yang masih belum nyampe, Bu. Jadi akhirnya kita yang di bawah juga nggak tahu, Bu, ya. Mungkin seperti itu. Belum tahu entomolog itu seperti apa gitu ya. Binatang apa entomolog itu? Ya, antara lain itu ya, kurang informasi katanya. Mungkin ada yang lain? Bu Ria, bertanya lagi, Bu. Oke, Pak. Tadi udah Pak Pendi, sebentar ya Pak Kukuh ya. Pak Pendi silakan, Pak Pendi. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Mungkin masukan aja ini untuk Kemenkes, kenapa entomolog di kabupaten kota masih kurang. Pertama mungkin Bu untuk penilai. Untuk penilai Pak, ya tim penilai di kita masih belum ada karena mungkin entomolognya juga baru sekarang. Terus yang kedua itu kekhawatiran teman-teman untuk mengambil entomologi itu karena lahan pekerjaannya banyak. Lahan pekerjaan
Ya kan informasi yang kita sampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, untuk sementara ini entomologi itu punya kerjaannya di daerah-daerah yang sudah endemis malaria, yang belum endemis malaria, gitu, atau yang tidak banyak DBD-nya, sehingga bagi mereka daerah yang DBD-nya sedikit ataupun yang sudah eliminasi malaria, sudah eliminasi filaria, itu mungkin merasa takut ke depannya untuk penilaian dupaknya itu mungkin, Bu. Oke. Karena belum Nah, tahu ya. apa saja ya, padahal banyak. Iya, itu informasi itu mungkin ketakutan teman-teman di lapangan. Ya mungkin ke depannya juga mohon bantuannya juga ke Perhimpunan Ahli Entomolog untuk untuk penilai di daerah-daerah, Bu. Oke. Terima kasih. Di sini juga sudah hadir, saya lihat tadi ya ketua PK kita Pak Suwito juga. Terima kasih Pak Suwito. Baik Pak Kuku silakan. Nah, terima kasih Bu. Gini Bu, untuk kan kalau sekarang yang sudah ada di Dinas Kesehatan itu program genosis dan P2BB ya Bu. Nah itu apakah nanti masuk ke entomolog atau di luar entomolog Bu program itu? Ya. Nah kedua, nanti Pak Direktur yang akan menjawab ya. Satu lagi Bu, iya. Satu lagi, mungkin ini saran aja atau masukan atau ini mungkin informasi untuk ke fungsional entomolog ini belum seperti di Pak Pendi bilang, mungkin informasinya belum terlalu masuk ya ke ranah Dinas Kesehatan, seperti halnya baru sekarang ini saya juga dipaksa-paksa untuk ikutan gitu Bu. Gitu. Dan ada beberapa tenaga yang tidak bersedia walaupun sudah diutus oleh kepala dinas gitu Bu. Mungkin bisa lebih ditekankan lagi dari Kemenkes untuk ke dinas kota kabupaten untuk lebih memperbanyak SDM-nya gitu Bu. Terima kasih. Oke, belum merasa menjadi kebutuhan ya. Berarti sebelum ke pemberdayaan masyarakat, ke pemberdayaan dulu orang dinas nih. Kalau entomolog itu menjadi kebutuhan harusnya. Baik, silakan Pak Didik tanggapannya terhadap makasih, pertanyaan tadi. Silakan. Ya, saya mencoba merangkum 3 penanya tadi, Pak Kuku, Pak Dedi, sama Pak Pendi ya. Ya, yang pertama jelas bahwa kebutuhan memang seolah-olah ya, seperti belum banyak yang dibutuhkan. Tetapi kalau kita melihat, saya mohon maaf, izin bahwa saya ini asalnya fungsional Bu, nah, dari Litbangkes, ya, dari Litbang. Hanya saja ketika saya diminta untuk struktural, baik itu menjadi Kapus Datin maupun sekarang dari Direktur P2 PTBZ, ini fungsional saya berhentikan sementara pada posisi peneliti media 4C. Ya. Nah, ketika saya melihat entomolog, ya profesi entomolog, saya juga awal-awal apa itu gitu ya. Ya, setelah saya mengikuti beberapa kali ini, apalagi yang terakhir kemarin itu ada entomologi forensik. Waduh, saya menjadi tertarik gitu ya. Dan lagi sudah ada nantinya adalah peraturan Menpan RB yang sampai ahli utama. Ini sangat menarik sekali, ya, sangat menarik sekali. Sehingga saya sudah mulai membanding-bandingkan. Selesai saya dari sebagai jabatan struktural saya, ini apakah saya kembali ke Litbang, gitu, ataukah saya menjadi entomolog? Apakah saya menjadi entomolog gitu? Ini saya coba pilih-pilih, saya sanding-sandingkan ya. Menarik sekali. Nah, terutama bagi tadi teman-teman yang merasa khawatir di daerah endemis yang kurang, sehingga seolah-olah kok nggak ada kerjaan. Waduh, banyak kali kerjaan. Banyak sekali. Katakanlah yang sudah eliminasi. Ini bagaimana mempertahankan supaya tidak terjadi indigenous lagi ya, atau penularan kembali. Ini pun juga perlu satu pengendalian. Tetap ada pengendalian nyamuknya tadi, vektornya tadi. Ya. Itu poin-poinnya pasti saya yakin pasti banyak gitu ya. Di samping itu, yang tadi
yang mungkin perlu betul-betul dikembangkan yaitu adalah entomologi forensik. Ini hutan belantara, menurut saya ya, hutan belantara yang katakanlah kalau kita terjun ke sana dengan forensik tadi, kita dehem saja sudah jadi angka kredit gitu. Karena belum banyak yang merambah di sana. Ya. Nah, ini sangat luar biasa kemarin. Jadi mungkin nanti akan ada seminar-seminar berikutnya. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Ketua Umum PIKI, ya Pak Wito. Tolong yang entomologi forensik ini bisa dikembangkan supaya teman-teman akan bertambah lahannya untuk mencari credit point itu. Nah, terkait dengan bagaimana program zoonosis itu nanti akan jadi ya. Ini masuk ranahnya ranah entomolog karena entomologi kita yang tadi plus BP2 ya. Selain vektor itu adalah serangga, tapi ada binatang pembawa penyakit. Nah, ini yang juga masuk dalam entomolog nantinya ke sana ya. Terkait dengan bagaimana informasi itu bisa sampai iya. Terus terang aja mohon maaf ya, saya begitu dimutasi masuk ke P2 PTBZ, saya melihat luar biasa sekali teman-teman bekerjanya, baik itu dari sudut malaria, kemudian vektor, dan semua luar biasa sekali bekerjanya. Saya salut sekali. Ya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana hasil kerja itu bisa terinformasikan sampai masyarakat, termasuk sampai institusi pendidikan, sampai dinas kesehatan, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang memang perlu kita kembangkan. Dan mudah-mudahan saya memang berencana yang pertama ada yang mungkin perlu kita kembangkan adalah bagaimana website ya, website ini adalah semacam wadah komunikasi antara kita dengan teman-teman yang ada di daerah atau dimanapun ya. Nanti dalam website P2 PTBZ ini salah satunya bisa masuk ke klausul yang entomolog ya, kemudian di situ ada interaksi, tidak satu jalur tapi bisa dua lajur gitu ya. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Di samping itu juga informasi-informasi lain yang terkait misalnya di sosial media. Kita juga gerakkan semuanya. Ya. Ibu Bapak bisa langsung melihat update katakanlah sekarang apa yang ada kegiatan yang ada di PTBZ misalnya. Itu melalui Facebook, ada Facebooknya P2 PTBZ Kementerian Kesehatan Kemenkes RI. Ya. Akunnya bisa dilihat dan bisa dilihat update-nya DPD, kemudian kegiatan yang lain yang ada di sana. Ya. Kemudian juga di Instagram atau mungkin di Twitter masih sedikit, tetapi yang sering adalah Instagram, kemudian Facebook. Ya. Nah, ini informasi-informasi ini yang akan kita gerakkan terus-menerus sampai masyarakat bisa memahami, tahu bahwa entomolog diperlukan dan sangat dibutuhkan, baik mulai dari sebelum jadi penyakit gitu, sampai ada penyakit dan ada yang meninggal karena penyakit itu yang terkait dengan serangan serangga, atau bahkan forensik tadi, bagaimana serangga-serangga itu bisa menentukan lama waktu seseorang meninggal. Bagaimana serangga-serangga tadi, vektor tadi bisa menentukan ini tahap yang keberapa, tahap kematian yang step yang keberapa. Ini sangat luar biasa kalau itu bisa dikembangkan ya. Saya melihatnya potensinya entomolog sangat besar ya. Dan ingat bahwa 17 penyakit yang ada di Indonesia yang menjadi wabah, 13 diantaranya adalah karena tular vektor dan zoonotik. Itu semua ranahnya entomolog gitu ya. Mungkin itu Bu Ria dan Pak Teguh, Pak Kuku, Pak Dedi, Pak Fendi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Direktur sudah membuka wawasan kita semua ya, termasuk juga penguatan, sehingga saya percaya teman-teman yang asalnya terpaksa mengikuti pelatihan ini semakin dikuatkan dan diyakinkan kalau entomolog itu adalah jabatan fungsional yang cukup menjanjikan untuk Bapak Ibu ya. Meniti karir gitu ya. Jadi jangan ragu lagi ya, kalau entomolog itu butir kegiatannya banyak sekali. Cuman karena kita belum tahu,
Nah, inilah makanya Bapak Ibu ikut pelatihan ini supaya nanti akan banyak. Ini baru hari pertama nih, ya. Nanti hari-hari ke depan Bapak Ibu akan semakin menggali, oh butir kegiatannya apa saja sih yang masuk ke dalam Japung Entomolog. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya, waktunya juga sudah hampir habis. Terima kasih kepada Pak Direktur yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, membuka wawasan kita, sehingga teman-teman saya yakin kalau melihat dari wajahnya semakin yakin nih untuk mengambil Japung Entomolog ya. Jadi bukan hanya ikut pelatihannya saja, tetapi juga nanti jangan lupa ya mengajukan diri menjadi pejabat fungsional entomolog yang memang sangat dibutuhkan di Indonesia, jumlahnya masih sedikit. Baik, mungkin sebagai closing statement silakan. Oke, silakan. Tambahan sedikit, Bria. Silakan, ya, Pak. Bahwa teman-teman nggak usah ragu, ya, bahwa ketika nanti teman-teman jabatan fungsional sudah mencapai pada titik jabatan yang cukup, artinya katakanlah madya begitu, atau mungkin utama, ya, yang utama, teman-teman bisa juga untuk siksa menjadi jabatan struktural eselon 2 atau eselon 3 nggak ada ya, eselon 2 ya. Seperti itu. Pengalaman sudah ada ya. Di tempat saya waktu di Litbang ada seorang teman yang mencapai pada jenjang peneliti madya 4B kalau nggak salah waktu itu. Dia ikut bidding eselon 2 dan ternyata menjadi kapus Litbang ya, eselon 2. Jadi bisa siksa. Loh, terus fungsionalnya gimana? Fungsionalnya diberhentikan sementara, tidak hilang. Sehingga nanti kalau misalnya selesai seperti yang saya lakukan ini, saya selesai strukturalnya 2 tahun lagi, maka saya kembali ke fungsional. Nah, dari fungsional inilah saya melanjutkan, atau tadi saya lihat entomolog gimana sih peluangnya begitu ya. Itu, terima kasih. Ya. Saking Japung ini menurut saya cukup seksi juga gitu ya, sampai Bapak aja galau. Nanti mau balik ke peneliti atau jadi entomolog? Karena jadi sama-sama utama ya Pak ya, peneliti utama, sekarang juga entomolog juga udah sampai jenjang utama ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita kasih aplaus dong buat Pak Direktur, Pak Didik. Terima kasih Bapak. Bapak ada closing statement Pak sebelum kita tutup? Iya. Pesan saya begini aja sebagai penutup, bahwa teman-teman entomolog nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir ya. Di dalam pelatihan ini cermati betul materi ya. Dan yang jelas adalah ketika kembali nanti ke tempat masing-masing, mau tidak mau mulai dari sekarang untuk bisa melihat peluang ke depan. Entomolog itu jabatan fungsional yang sangat seksi. Ya. Peluangnya besar sekali, mumpung belum ada. Kalau dibandingkan epidemiolog sudah banyak, nah entomolog belum sedikit. Nah ini mumpung belum ada, tetapi lahannya masih luas sekali. Ya. Makanan masih banyak, nggak usah khawatir. Karena itu pelatihan ini benar-benar harus dimanfaatkan betul. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih, saking seksinya itu tuh. Yang di seksi itu maksudnya pembedahan nyamuk di seksi. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus sekali lagi dong buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Didik. Kita foto bersama dulu ya. Ayo, yang videonya belum itu kan kita foto bersama. Biasanya foto bersama ini, wah semua dihidupkan videonya. Juga sebagai bukti kerja kan? Iya. Oke, ya siap-siap. Oke, entomolog gimana gayanya? Semangatnya dong, semangatnya. Entomolog, 1, 2, 3. Kita sama. Ya, panitia difoto 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Kerjasama. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih, kita semuanya semakin semangat ya dengan materi yang sudah diberikan tentang kebijakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Baik, dari panitia ada pengumuman? Baik Bu Ria, terima kasih. Bapak Ibu,
Untuk yang lain boleh lab. Nanti masalah absen akan kami kirim di grup WA. Tapi untuk 4 orang yang tadi belum melengkapi datanya, kontak saya ya. Nanti akan langsung isi di Simple IT kita di daftar ulang. Yang 4 orang yang belum daftar. Mungkin itu aja. Kemana daftarnya, Pak? Nanti kita buka dulu lagi di Simple IT kita. Nanti makanya Ibu jangan dulu tinggalkan, yang 4 orang itu tetap di sini. Yang lain boleh lab. Oh iya. Teman-teman semua. Iya, Pak. Iya. Terima kasih juga.